Shalom saudara, selamat pagi. Mari saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mau masuk dalam saat teduh. Kita mau memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Oh haleluya. Mari katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh haleluya. Oh ralawasya karalabalabalabalabala. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan buat kami. Kasih-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami saling mengasihi Tuhan, saling mengampuni, karena Engkau adalah kasih. Oh ralawasya karalabalabala. Mari sembah Dia. Kiaralawaya ralawasya karalawalawalawalawalawa ya ralawasya karalabalabalabalabalabalabalabalaba. Kiaralawalawaya ralawasya karalabalabalabalaba ya ralaba. Kiaralawasya karalabalabalabalaba ya ralabasya karalabalabalabalaba. Kiaralawalawalawaya ralawasya karalabalabalabalaba ya ralabalabalabalaba. Mari sama-sama katakan, ajarilah kami, ajarilah kami ini saling
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Ya dalam masyana dalam ya dalam masih. Ya dalam ya dalam. Ya dalam masyana dalam masih. Ya dalam masyana dalam masih. Haleluya. Ya dalam ya dalam ya Ya dalam masyana dalam masih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah wala 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 ya Allah syakara la bala 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 bala. Kira la wala 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 wala. Ajari kami pagi ini Tuhan, untuk kami tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengajar kami, bahkan Engkau telah mempraktikkan kasih kepada sesama, kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun terus pimpin kami dengan kasih-Mu Tuhan. Bahkan kuasa, mujizat terus Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Kami mengucap syukur. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan pagi ini. Penuhi kami pagi ini dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan sukacita daripada-Mu Tuhan. Di hari-hari, di masa-masa pandemi ini, biar kasih Tuhan terus melingkupi setiap kami. Setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan pagi ini. Penuhi kami dengan kasih sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya berfirmanlah kepada kami pagi ini Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu sepanjang hari ini. Tanpa firman-Mu kami sia-sia kami melaksanakan aktivitas kegiatan kami pagi ini. Karena itu kami datang kepada-Mu Tuhan. Tuntun pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Itu boleh menyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan, kita boleh bangun pagi, sehat, kuat, boleh bernafas, boleh ada sebagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya pagi ini ada. Semua karena kasih, karena anugerah, kemurahan Tuhan bagi kita. Bukan hebat, kuat, gagah kita ada pagi ini. Tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi ini sharing kita, saat teduh kita pagi ini tentang kasih harus kita ekspresikan, ya. Kasih itu harus kita ekspresikan. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Sekali lagi, mengasihi bukan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Yang setuju katakan yes. Puji nama Tuhan. Mari kita baca di dalam firman Tuhan pagi ini yang terambil dalam kitab Injil 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga yang ke-18. Dengan cepat saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara di rumah. Puji nama Tuhan. Ayat 11 berkata, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus apa? Saling membenci. Oh salah. Saling mengasihi. Amin. Amin. Haleluya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya yang benar. 13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15 katakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah apa? Seorang pembunuh. Luar biasa. Ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18. Ini perlu digarisbawahi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini tema kita pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, ayat terakhir tadi kita sudah baca ya, 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, pagi hari ini Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita apa? Mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Haleluya. Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa ini kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Matius 24 ayat 12 dikatakan di sana demikian. Orang tidak lagi mempunyai apa? Kepedulian terhadap sesamanya. Ya. Orang tidak lagi peduli. Hidupnya udah egois. Tidak peduli lagi dengan sesama. Karena hidupnya itu sudah nggak fokus lagi.
Mari hari-hari ini Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita lebih lagi mengasihi. Bukan dengan lidah, tapi dengan perbuatan kita yang baik dan benar. Puji nama Tuhan. Kata kasih seringkali hanya menjadi apa? Slogan buat kita. Hanya menjadi slogan. Digembar-gemborkan, tapi tidak ada wujud nyata kasih itu. Kalau kita lihat orang, kita selalu bilang, aduh kasihannya, kasihannya. Cuma sekedar kasihan, tapi tidak ada kasih yang nyata. Kalau kita dengar orang sakit, aduh kasihannya dia sakit. Tapi kita berdoa nggak buat orang itu? Kita peduli nggak terhadap orang itu? Itu bukti nyata kasih. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa kasih yang dipendam itu tak lebih dari apa? Sebuah kebohongan. Jadi kalau kasih yang dipendam itu sama aja kebohongan. Karena nggak melakukan apa-apa. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindak nyata. Tindakan yang nyata. Ketika dia sakit, ya kita doain. Minimal kirim buah gitu ya. Kunjungi, kalau nggak bisa kunjungi ya udah doain aja. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu bukan perbuatan pilihan. Boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah perbuatan yang nyata. Jadi kasih itu wajib dilakukan untuk kita, murid-murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu. Dia rela mati berkorban untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu mari kita nyatakan kasih kita. Kita nyatakan kasih kita. Jangan hanya dengan mulut, dengan lidah. Tapi biar kita ekspresikan kasih kita. Minimal kita doain saudara-saudara kita, keluarga kita. Terlebih apa? Musuh-musuh yang memusuhi kita. Kita doain, kita lepaskan berkat atas mereka. Puji nama Tuhan. Pada dasarnya perbuatan kasih itu meliputi 3 hal kepedulian. Yaitu yang pertama dikatakan peduli pada penderitaan orang lain. Kedua, peduli pada kebutuhan orang lain. Yang ketiga, peduli pada keselamatan orang lain. Ada amin? Puji nama Tuhan. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara untuk kita mengekspresikan kasih itu? Bagaimana cara mengekspresikan kasih itu? Pagi hari ini mari kita belajar sama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Cara yang pertama dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan yang jahat. Artinya di dalam ayat yang ke-13 dan 14 berkata, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah ya dari gelap ke terang, ya, dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Puji nama Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Kalau orang dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan, namun firman Tuhan mengajarkan kita apa? Mari baca di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 15 berkata,
supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Tuhan ajarkan kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kita berbuat baik. Dengan kita mengampuni, kita berdoa. Puji nama Tuhan. Ini kasih yang sesungguhnya. Cara mengekspresikan kasih. Yang pertama itu dikatakan apa? Janganlah kejahatan dibalas dengan yang jahat, tetapi harus dengan yang baik. Puji nama Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Kehendak Tuhan untuk kita adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari baca di dalam Roma 12 ayat 17 dan 21 dikatakan di sana dengan cepat saya bacakan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Amin. Amin. Haleluya. Balaslah kejahatan itu dengan engkau berbuat baik, engkau mengampuni, engkau mengasihi. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Kasih pasti lemah lembut, pasti mengampuni. Amin. Yang kedua, cara yang kedua. Kalau tadi jangan balas jahat dengan jahat. Yang kedua, suka menolong orang. Yang mau katakan amin. Yang suka mau menolong orang katakan amin. Di dalam ayat yang ke-17 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Banyak orang suka menunda-nunda untuk menolong orang dengan alasan untuk kebutuhan sendiri aja nggak cukup. Masa mau menolong orang lain? Boro-boro menolong. Namun Alkitab di dalam Amsal 3 ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Puji nama Tuhan. Dengar saya pagi hari ini. Orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih, ia sama seperti apa? Gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing. 1 Korintus 13 ayat 1 berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Puji nama Tuhan. Artinya apa? Bapak ibu saudara mungkin berkhotbah hebat, memimpin pujian hebat, melayani, memain musik hebat, bahkan engkau berdoa bisa memindahkan gunung. Tapi kalau engkau tidak punya kasih, Tuhan katakan bohong. Bahkan di dalam Alkitab, ya, dikatakan Alkitab 7 di Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku berterus terang kepadamu, kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji nama Tuhan. Pagi ini biar kita mau bertobat, kita mau melakukan kasih. Amin. Amin. Kita mau melakukan kasih yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Praktekkan kasih, nyatakan kasih itu dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang mau mempraktekkan kasih? Angkat kedua tangan kita. Bapak ibu saudara, saya mau berdoa buat saudara. Puji nama Tuhan. Bapak ibu saudara, angkat tangan. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di rumah-rumah. Mereka mengambil keputusan mau hidup di dalam kasih, mau mengekspresikan kasih Tuhan dengan cara kejahatan dibalas dengan kebaikan, dengan berbuat baik. Bahkan mereka mau menolong sesama Tuhan ketika ada sesama yang menderita. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mampukan Tuhan umat-Mu
pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih itu nyata dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita.